Masih melanjutkan pembahasan tentang sifatun laha lidun atau sifatun mutadaddah, sifat wajib yang mempunyai lawan atau kebalikan. Masuk pada pembahasan pasangan sifat yang kedua, yaitu sifat huruf lazimah yang berdasarkan mengalir tidaknya suara pada makhrajnya. Dari kriteria tersebut muncullah 3 sifat. Yang pertama adalah asyiddah, yang kedua ar-rakhawah sebagai lawannya, dan di antara kedua sifat tersebut ada sifat at-tawassut atau al-bainiyah. Kemudian kita lanjut pada pengertian dari ketiga sifat tadi. Dimulai dari pengertian asyiddah. Asyiddah ya, ini bukan asyaddah. Jadi shinnya berfathah, bukan di kasrah, apalagi di dhammah. Kalau di fathah nanti yang terjadi adalah beda arti. Kalau di dhammah asyuddah begitu, maka setahu kami itu tidak ada maknanya. Baiklah. Asyiddah secara bahasa berasal dari kata syadda yashuddu syiddatan, yang artinya adalah qawiyya wa matuna, kuat dan kokoh. Dalam praktek bahasa Indonesia, kata ini sering diartikan dengan kekuatan, ya, keperkasaan, ya, kebengisan, atau syiddah bima'na al-amru yas'ubu tahammuluhu. Jadi asyiddah ini juga sering diartikan dengan sesuatu yang sulit untuk ditahan. Ya, kalau kita terjemah dalam bahasa Indonesia biasanya dikatakan kesempitan atau kesulitan, yaitu asyiddah. Syiddah itu sifatnya, sedangkan syadid itu orang atau sesuatu yang mempunyai sifat syiddah. Untuk lebih lanjut bisa Anda telaah sendiri ya untuk arti bahasa ini, yakni di Al-Mu'jam Al-Wasit halaman 501, bisa juga di Kamus Al-Asri atau Kamus Kontemporer Krapyak itu halaman 1123. Sedangkan secara istilah, sifat asyiddah ini dimaknai sebagai tertahannya aliran suara secara sempurna. Kapan itu terjadi? Yakni ketika mengucapkan huruf-huruf syiddah. Kalau ditanya kenapa kok bisa demikian, maka itu adalah sebagai dampak dari makhraj yang tertutup ini. Itu kami ulang, syiddah secara istilah adalah tertahannya aliran suara ketika mengucapkan huruf yang syadid, ya, atau huruf yang mempunyai sifat syiddah sebagai dampak dari tertutupnya makhraj. Itu pengertian asyiddah. Selanjutnya, lawan dari asyiddah adalah ar-rakhawah. Ar-rakhawah ini dari segi bahasa artinya adalah kelembutan atau kelembean. Ya, jadi memang ya betul-betul kebalikan dari asyiddah. Sedangkan secara istilah itu biasa diartikan sebagai mengalirnya suara secara penuh ketika mengucapkan huruf-huruf rikhwah. Dan ini bisa juga dibaca dengan rukhwah atau rokhwah, tetapi yang paling fasih adalah rikhwah. Jadi rikhwah itu adalah huruf yang mempunyai sifat rokhwah,
Sehingga rokhawah itu adalah sifatnya, rikhwah itu adalah huruf-hurufnya begitu. Kenapa kok suara itu mengalir penuh secara sempurna? Karena ketika mengucap huruf-huruf rokhawah ini, itu makhraj memang terbuka. Itu tadi pengertian dari sifat ar-rakhawah. Kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga, yakni sifat at-tawassut atau bainiyah. Ya, secara bahasa, bainiyah itu diambil dari kata baina yang artinya adalah di antara. Sedangkan at-tawassut itu maknanya adalah kondisi pertengahan. Jadi ini memang kondisi atau sifat ya di antara sifat asyiddah ya, dan ar-rakhawah. Sehingga secara istilah pun ya, ini akhirnya diartikan dengan kurang lebih seperti ini. Di sifat at-tawassut adalah sifat di mana ketika mengucap huruf itu, huruf-huruf tawassut tentunya atau bainiyah, sebagian aliran suaranya terhambat ya di makhrajnya. Sekali lagi, sifat at-tawassut adalah mengucap suatu huruf, yakni huruf rikhwah, dalam kondisi sebagian aliran suaranya terhambat ya di makhraj. Itu pengertian dari ketiga sifat tersebut ya, kurang lebih. Baiklah sahabat Al-Qur'an rahimakumullah, masuk ke pembahasan huruf-huruf dari ketiga sifat tadi. Jadi yang pertama, sifat syiddah itu mempunyai 8 buah huruf yang tergabung dalam ungkapan ajidu qatim bakat. Dalam kalimat biasa ditulis seperti itu ya, ajidu qatim bakat. Sedangkan di nadhamannya nanti akan kita lihat tulisannya adalah dan pengucapannya juga ajid qatim bakat. Jadi bedanya adalah di sini ya. Nah, jadi di nadhamannya nanti akan kita dapati dalnya itu bersukun. Itulah huruf syadidah, yaitu huruf-huruf yang mempunyai sifat asyiddah begitu. Huruf tersebut ketika diucapkan ya, sebagaimana pengertiannya tadi, aliran suaranya itu tertahan ya, tertahan terlebih dahulu sebelum keluar begitu, sesuai dengan tanda bacanya. Sehingga apa? Suara tadi memang betul-betul tertahan secara sempurna. Maka di sini kalau kita baca satu-satu ya, ini mulai dari hamzahnya, jadi a begitu, kemudian untuk jim aj, nah itu tertahan. Dalnya juga begitu, ad, qafnya juga demikian, tertahan di makhrajnya, al, to begitu, al, sedangkan ba juga sama, ab, dan seterusnya sama, kaf, ak, dan ta, at. Jadi belum ada suara berupa tanda baca atau yang selainnya setelah suara tadi tertahan, itu belum ada ya. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa bunyi atau suara dari huruf-huruf tadi itu memang belum bisa keluar. Kenapa? Karena terhambat di makhrajnya masing-masing. Makhrajnya kenapa kok bisa menghambat? Karena makhrajnya tersebut itu sepenuhnya tertutup. Tentunya itu pada waktu huruf-huruf tersebut itu dalam kondisi bersukun atau mati ya. Lalu bagaimana agar huruf-huruf itu kemudian bisa diucap
yaitu dengan cara merangkai sifat syiddah ini dengan sifat lanjutannya. Jadi ada dua sifat yang berurutan begitu. Jadi kalau dilihat dari prinsip dasar sifatul huruf, maka ini ada perkecualian. Jadi sifat-sifat huruf itu harusnya ditunaikan sepenuhnya, sekali begitu, sekali waktu. Tetapi untuk syiddah ini, dia ada merupakan salah satu perkecualian. Jadi dia ada dua sifat yang nanti ada lanjutan begitu. Dan kalau dikelompokkan, maka ada dua kondisi atau sifat sebagai kelanjutan dari sifat syiddah ini. Yang pertama adalah huruf-huruf tersebut dibunyikan, ya setelah tertahan ya, dibunyikan tanpa ada aliran udara. Akhirnya sifat yang lanjutan itu adalah jahar ya, sebagaimana yang pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi ada huruf-huruf yang syiddah kemudian dilanjutkan dengan jahar. Huruf-hurufnya disebut dengan syadidah majhurah, atau kalau satu ya syadid majhur begitu. Dan ini adalah rangkaian sifat untuk huruf hamzah ya. Ini hamzah ya, bukan hamzah, mohon maaf. Hamzah ini dan jid qatim ba. Ya, jid qatim ba dan hamzah. Jadi itu nanti rangkaiannya adalah syiddah kemudian jahar. Sedangkan sifat lanjutan yang kedua adalah ketika suara dari huruf-huruf tadi itu keluar, itu diiringi dengan udara yang mengalir atau memancar. Nah, kalau kita tilik kepada materi yang sebelumnya, maka kita sudah paham bahwa bunyi huruf ketika dia itu ada dialiri dengan angin atau udara, diiringi dengan udara, maka itu adalah sifat hamas. Sehingga rangkaian dua huruf ini adalah syiddah kemudian dilanjutkan dengan hamas. Huruf-hurufnya disebut dengan syadidah mahmusah atau syadid mahmus kalau cuman satu. Dan rangkaian dua sifat ini adalah untuk dua huruf saja, yakni huruf kaf dan huruf ta. Itulah huruf-huruf untuk sifat asyiddah. Nanti insyaallah akan kita cek ya di contoh pengucapan hurufnya bidznillahi ta'ala. Mudah-mudahan bisa lebih masuk ke dalam benak kita begitu. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah. Sekarang kita lanjut ke huruf-huruf dari sifat al-bainiyah ya, sesuai dengan bait yang disebutkan dalam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Jadi sifat al-bainiyah atau at-tawassut ini memiliki 5 huruf yang tergabung atau tersusun dalam ungkapan lin Umar. Lam, nun, ain, mim, dan ra. Nah, ketika mengucap huruf-huruf ini, maka sebagian aliran suaranya itu terhambat di makhrajnya. Dan nanti insyaallah juga akan kita cek. Ya, segitu dulu ya. Nah, sekarang kita lihat huruf-huruf dari sifat rakhawah. Karena ini merupakan sifat yang ketiga atau yang terakhir dari sifat dengan kriteria mengalir tidaknya suara, maka huruf-hurufnya tentu adalah semua huruf hijaiyah yang belum disebutkan pada sifat asyiddah dan al-bainiyah.
Asyidah tadi ada 8, ajid, qatim, bakat. Kemudian albainiyah ada 5, lin Umar. Kalau dijumlah 8 ditambah 5 jadinya adalah 13. Sehingga huruf ar-rakhawah itu adalah 29 dikurangi 13 jadinya berapa? Jadinya ada 16 huruf. Ya, sedangkan dari cara pengucapannya ini sudah disampaikan, ya. Suara mengalir melalui makhraj sepenuhnya. Jadi tidak terhambat begitu. Jadi mengalir begitu saja. Sebagai contoh awal, ya, supaya menambah gambaran dalam benak kita adalah umpamanya huruf zai atau zi, ya. Ketika huruf zai ini kita ucapkan za, zu, zi, baz, ya. Utamanya ketika sukun itu suara mengalir. Sin juga begitu, ya. Sa, su, si, bas. Wo juga begitu. Lo, lu, li, bal. Ya, begitu seterusnya di 16 huruf ini. Baiklah sahabat Al-Quran rahimakumullah, kita lihat ke matanya terlebih dahulu, ya, sebelum masuk ke contoh-contoh pengucapan disertai dengan gambar peraganya. Ya, ini matan bait ke 21 baris kedua dan 22 baris pertama. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Syadiduha lafzu ajid qatim bakat wa baina rikhwi wa syadidi lin Umar. Ya, ini tadi sudah kita sampaikan. Ketika penulisan biasa maka ini dalnya di dhammah, sedangkan ketika dalam nadhaman maka dalnya di sukun. Syadiduha lafzu ajid qatim bakat. Sedangkan huruf-huruf syadid, ya, dari huruf-huruf hijaiyah begitu adalah yang tergabung dalam lafal atau ungkapan ajid qatim bakat. Dan ini sudah diurutkan sedemikian rupa, ya, sesuai dengan apa yang kita bahas dalam 2 rangkaian sifat dalam pengucapan huruf-huruf ini. Yakni ada syiddah, ya, kemudian dilanjutkan dengan jahar, dan yang kedua adalah syiddah dilanjutkan dengan hamas, ya. Yang ini syadidah majhura ajid qatim ba, sedangkan kat ini adalah huruf untuk sifat syiddah dilanjutkan dengan hamas, sehingga hurufnya disebut dengan syadidah mahmusah. Itu. Sedangkan baris pertama dari bait ke-22 ini membicarakan tentang sifat at-tawassul. Wa baina rikhwi wa syadidi lin Umar. Dan di antara sifat rikhwa atau huruf-huruf rikhwa wasyadid dan huruf-huruf yang mempunyai sifat syiddah itu ada ungkapan lin Umar. Lah inilah isyarat untuk sifat al-bainiyah atau at-tawassut. Dan dari pembahasan tadi maka kita akhirnya bisa mengambil kata kunci dari ketiga sifat ini apa? Yaitu aliran suara. Yang syiddah itu tertahan penuh, rakhawah itu mengalir penuh, sedangkan al-bainiyah atau at-tawassut aliran suaranya terhambat sebagian.